Halo Rebahaners, jumpa lagi bersama aku Nitorio. Kali ini aku nggak pakai pengubah suara lagi. Kali ini aku akan bakal bahas tentang apa? Laut. Laut? Apa itu laut? Setahu aku ya, kalau aku baca dari Google, ya laut itu merupakan unsur penyusun bumi terbesar, yaitu sekitar 70%. Namun walaupun begitu, kesadaran tentang laut masih jauh dari cukup, termasuk kepedulian kita terhadap hewan-hewan laut dan kelestariannya gitu. Tahukah kamu bahwa hewan-hewan tersebut tinggal berdasarkan kedalaman laut tertentu? Seperti apa perbedaan hewan yang tinggal di laut dangkal atau laut dalam? Let's find out. Yang pertama, mengenali pembagian zona lautan. Sebelum beranjak lebih jauh, mari mengenal soal pembagian zona kedalaman laut terlebih dahulu. Setidaknya, zona kedalaman laut dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu Sunlight Zone, Twilight Zone, Midnight Zone, the Abyssal Zone, and the Trench Zone. Perbedaan yang mencolok di antara 5 lapisan tersebut adalah soal kedalaman. Tiap zona ditinggali oleh hewan-hewan laut yang berbeda, khas dan spesifik. Selain itu, semakin dalam zona, semakin sedikit sinar matahari yang mampu menjangkaunya. That's why, semakin dalam laut, semakin gelap dan berkuranglah cahaya. Yang kedua, Sunlight Zone. Dari yang terdangkal, kita punya Sunlight Zone. Zona ini dimulai dari permukaan laut hingga 700 kaki atau sekitar 213 meter. Masih disinari oleh cahaya matahari, membuat zona ini memiliki suhu yang hangat. Sebagian besar hewan laut hidup di zona ini. Begitu pula dengan phytoplankton. Hewan ini menjadi makanan utama bagi sebagian hewan laut. Contoh hewan yang hidup di Sunlight Zone adalah hiu, ikan pari, penyu, ubur-ubur, bintang laut, terumbu karang, ikan tuna, ikan paus, gurita, kerang, kepiting, belut, anjing laut, dan sebagainya. Yang ketiga, Twilight Zone. Di bawah Sunlight Zone ada Twilight Zone. Zona ini memanjang antara 700 kaki atau sekitar 213 meter hingga 3280 kaki atau sekitar 1 km. Sangat sedikit cahaya matahari yang mencapai zona ini sehingga laut terlihat redup atau kurang cahaya. Ikan yang lebih besar seperti paus dan cumi-cumi raksasa menyelam ke tempat ini untuk mencari makanan. Tak hanya itu, hewan laut yang hidup di kedalaman ini mulai tampak aneh wujudnya. Ikan yang hidup antara lain adalah ikan lentera, ikan reptil, ikan kapak, viperfish, hingga ubur-ubur yang berbeda dengan ubur-ubur di lautan dangkal. Beberapa hewan laut yang tinggal di zona ini bisa mengeluarkan cahaya, istilahnya adalah bioluminescensi. Yang keempat, Midnight Zone. Semakin dalam kita menjelajah, lautan menjadi semakin gelap. Di bawah Twilight Zone ada Midnight Zone dengan kedalaman antara 3280 kaki atau sekitar 1 km hingga 3125 kaki atau sekitar 4 km. Zona ini sangat gelap sehingga cahaya hanya diproduksi oleh hewan laut itu sendiri. Tekanan air pada kedalaman ini sangat besar, yaitu sekitar 5.850 pound per inci. Uniknya, meski tekanan air besar, hingga ada hewan yang bisa ditemukan di sini. Paus sperma dikatakan bisa menyelam hingga ke Midnight Zone mencari makanan. Selain itu, makhluk yang hidup di zona ini antara lain adalah anglerfish, ikan teripak, cumi-cumi vampir, black swallow, dan lain sebagainya. Yang kelima, Abyssal Zone. Hey, mari kita menyelam lebih dalam dan bertemu dengan Abyssal Zone. Zona ini memanjang antara 3125 kaki atau sekitar 4 km sampai 19.690 kaki atau sekitar 6 km. Suhu di sini dingin dan hampir beku, sekitar 32 derajat Fahrenheit atau sekitar 0 derajat Celcius, dan tidak ada cahaya sama sekali. Artinya, laut di zona ini sangat dingin, beku, dan gelap. Tekanan airnya pun jauh lebih besar. Sangat sedikit makhluk yang bisa ditemukan di kedalaman ini. Hewan yang tinggal di dalamnya antara lain adalah hewan invertebrata seperti basket, starfish, cumi-cumi kecil, dan lain sebagainya. Yang keenam, Trench Zone. Inilah zona terdalam dari lautan.
yaitu The Trend Zone. Zona ini memiliki kedalaman antara 19.690 kaki atau sekitar 6 km hingga 35.797 kaki atau sekitar 11 km. Suhunya bisa mencapai di bawah titik beku dan memiliki tekanan hingga 8 ton per inci persegi. Tekanan ini setara dengan 48 buah pesawat Boeing 747. Crazy is not it. Meskipun berada dalam lingkungan yang ekstrim, nyatanya masih ada tanda-tanda kehidupan di sini. Zona ini juga dikenal sebagai zona hadal dan diketahui memiliki kekurangan cahaya, ketersediaan makanan yang rendah, dan memiliki tekanan hidrostatik yang sangat tinggi. Contoh hewan yang hidup di zona ini adalah cacing tabung raksasa, foraminifera, spesies khusus bintang laut, hingga blood chusk. Yang ketujuh, masih banyak spesimen yang belum teridentifikasi. Berbagai eksplorasi dan penelitian terhadap hewan laut telah dilakukan. Namun faktanya, hingga kini 90% dari lautan belum terjelajahi. Terlebih, di zona laut dalam yang berisiko tinggi dapat mengancam keselamatan manusia. Alhasil, spesies makhluk bawah laut kita masih banyak yang belum teridentifikasi. Padahal, hewan di lautan terdalam sangat magis. Mereka memiliki bentuk yang berbeda dari hewan laut dangkal. Karena ketiadaan cahaya dan suhu yang ekstrim, menjadikan spesies lautan dalam menjadi buta, tidak memiliki warna cerah, dan memiliki sistem metabolisme yang lambat. Nah, itulah beberapa jenis-jenis level laut dan juga biotanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.